Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Saya di channel yang ini jarang membuat monolog seperti ini. Kali ini saya ingin membahas tentang Malaysia, tentang orang-orang Malaysia yang saya melihatnya cuma dari YouTube ya. Saya tidak bertemu langsung. Jadi saya melihat YouTuber ataupun orang-orang Malaysia yang punya media sosial itu banyak datang ke Indonesia untuk plesir. Plesir itu ya kalau di berwisata itu bahasa Malaysianya apa ya? Ngelencer. Ngelencer mungkin ya, pesiar ya, pesiar atau traveling ke Indonesia. Eh, saya dan sebagai orang Indonesia kepada YouTuber Malaysia yang memuji-muji Indonesia, oh Indonesia maju ini itu secara umum memang ya bagus ya bagus, tetapi sesungguhnya orang Indonesia itu yang sekarang ya, generasi sekarang itu sudah lebih terbuka, lebih ngerti eh, kalau kita dipuji kemudian kita ini sebenarnya terlalu ditinggi-tinggikan itu juga nggak suka sebenarnya ya. Jadi biasa saja, apa adanya ya. Jadi orang Indonesia itu dipuji itu ya seneng, tapi kalau berlebihan, oh Indonesia ini sekarang sudah ini sudah makmur, sudah ini, kenyataannya ya masih banyak yang juga yang belum makmur. Tapi secara umum memang orang Indonesia sekarang lebih bagus ekonominya dibanding barangkali 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau dibandingkan ketika masa Orde Baru dengan sekarang. Tentu secara umum Indonesia jauh lebih bagus. Dulu ketika saya masih SD SMP itu belum ada telepon masuk ke rumah. Itu masih nyetel tip lagunya Malaysia. Itu lagu Malaysia itu paling digemari dulu, Amises, El Salim Iklim itu, terus Isabella, Suci Dalam Debu. Pokoknya lagu-lagu Malaysia itu keren banget waktu itu di Indonesia. Apalagi banyak tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia pulang beli kaset dari Malaysia atau disetel gitu, kampung itu apa semua lagu-lagu Malaysia. Sehingga waktu itu kami berpikiran Malaysia memang sangat maju, sangat keren begitu ya. Kami yang di kampung ya, yang TV saja kita waktu itu belum punya ya. Tapi sekarang Indonesia itu di kampung itu kayak antara kampung dan kota itu kayak sudah nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya itu. Pembangunan sudah merata. Di kampung saya dulu di Blitar itu jalannya berdebu, sekarang sudah aspal semua, terus sudah dicor, sudah bahkan dekat rumah itu aspalnya aspal yang halus itu yang Korea, padahal yang lewat sedikit sekali. Di Blitar ya, di Blitar rumah saya aslinya. Jadi memang orang Indonesia sekarang lebih maju dan banyak yang makmur, meskipun juga banyak yang belum makmur. Jadi kepada YouTuber Malaysia yang datang ke Indonesia, eh, apa ya memuji-mujinya biasa saja lah menurut saya, nggak usah terlalu ditinggi-tinggikan. Itu orang Indonesia yang realistis juga tidak terlalu tertarik ya, biasa saja. Misalnya, oh Indonesia sekarang jauh lebih bagus dari Malaysia ya, yang mananya dulu. Jadi harus, kalau kota-kotanya ya perlu studi komparatif yang mendalam ya. Bagaimanapun di Indonesia masih ada juga kekurangan-kekurangannya. Tapi mungkin maksudnya YouTuber Indonesia yang datang ke Indonesia itu ya dengan memuji itu harapannya banyak disukai oleh orang Indonesia. Nggak apa-apa, itu bagus, itu sah, dan di negara demokrasi di Indonesia itu kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu sangat diperbolehkan ya. Di sini itu sangat losdol, ngomong aja apa saja boleh, termasuk ngedabrus kayak saya ini juga boleh. Jadi bagi saudara-saudara yang dari Malaysia datang ke Indonesia silahkan. Kalau tuh ada kekurangannya asalkan disampaikan dengan sopan, dengan baik, itu insya Allah kami nggak tersinggung ya.
Itu gimana ya Indonesia itu masih banyak orang ngebel misalnya. Kalau di jalan itu Indonesia itu masih banyak orang suka mencet klakson. Nah itu juga nggak apa-apa dikritik itu. Di Surabaya itu ada YouTuber yang mengkritik kalau balbel pindah naik mana itu. Disuruh pindah ke Bangladesh sana ya. Nah, itu orang Indonesia juga perlu diingatkan ya. Tapi alhamdulillah ya, saya ini selama di Malang, tinggal di Malang, mungkin karena kota pendidikan, banyak mahasiswa yang berpendidikan itu. Kalau di sekitar Dinoyo, Suhat, Tlogomas, Jalan Veteran, kemudian itu jarang ada bel-bel yang bunyi di lampu merah itu. Saya sering nengeri sering apa namanya niteni, orang Jawa bilang niteni. Bahkan ketika berkendara saya itu sering dipersilahkan ya. Misalnya saya mau mau jalan gitu terus ada di depannya ada anak muda mau belok atau apa, itu dia mempersilahkan begini. Saya berkali-kali dibegitukan. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat emosional masyarakat, tingkat toleransi, dan ini yang bagus. Saya berkali-kali menerima perlakuan seperti itu. Anak-anak muda terutama, mungkin itu mahasiswa ya. Silahkan Pak, saya disuruh lewat dulu gitu loh. Ya kadang-kadang ya kita harus akhirnya gantian. Silahkan, dan itu kan indah sekali. Saling memberi jalan ya, saling memberi jalan. Itu kita orang Indonesia di beberapa tempat masih banyak yang kasar. Berhenti ya baru bel, baru lampu merahnya di traffic itu baru hijau sak detik itu sudah tit tit gitu. Itu nduweso, itu kelihatan orang nduweso, emosian, nggak punya anu itu. Pokoknya kalau orang sore ngebel itu menunjukkan orang yang emosian, orang yang emosinya nggak stabil, nggak bisa tenang ya. Ya kalau lampu merah masih hijau 1 detik 2 detik ya ditunggu dulu ya, mungkin yang di depannya itu lagi ngamun atau apa ya, nggak usah dipencet tweet. Nah, tapi itu di Malang, khususnya di Dinoyo, di dekat-dekat kampus itu sudah sangat jarang. Bahkan kalau ngebel itu ada kesan wagu itu kesan aneh itu ya. Wong baru hijau aja kok ngebel, itu kesannya aneh itu, kesannya aneh. Nah ini mungkin beda di Jakarta ya. Jakarta itu meskipun ibu kota tapi kan orangnya juga nggak semua berpendidikan. Perilakunya kan tidak semuanya mencerminkan orang-orang yang berpendidikan. Jadi di sana bel itu masih saut menyaut ya. Tapi kalau di Malang alhamdulillah meskipun yang pakai motor brong itu masih banyak, ngegas itu banyak, tapi bel yang tatit itu sudah jarang di Malang. Malang khususnya Malang Utara, Kota Malang yang bagian dekat kampus ya. Tapi kalau pinggiran Kota Malang yang selatan, timur saya belum mengamati secara detail. Tapi yang jelas saya di dekat kampus itu sering dipersilahkan, misalnya mau belok berhenti di tengah jalan, mau belok itu diberi jalan. Diberi jalan itu kita kadang-kadang merasa tersanjung, merasa hormat ya. Oh, orang ini baik, orang ini. Itu berkali-kali. Nah, mari kita yang masih muda-muda, yang masih punya pikiran waras, yang masih sudah berpendidikan itu berperilaku yang santun di jalan ya. Lah, tentang hal ini di Malaysia itu jauh lebih bagus dari Indonesia memang. Itu kita harus akui, apalagi di Singapura nggak ada polisi di tengah jalan tuh, nggak ada. Udah waktunya merah ya berhenti, waktunya hijau berjalan tanpa ada bel bunyi. Jadi orang-orang Indonesia khususnya di Malang, ayo kita mulai, kita berperilaku yang lebih santun di jalan. Insya Allah dengan kita menunggu 1 detik 2 detik itu kita nggak akan terlambat kok ya, nggak akan terlambat sampai berjam-jam. Jadi itu kita biasakan berlaku santun di jalan. Terhadap perilaku di jalan, memang orang Indonesia masih belum sedewasa orang Malaysia ya, belum sedewasa apalagi dibandingkan dengan Singapura. Kita belum sedewasa mereka. Ya maklum kita negara berkembang, mereka sudah menuju negara maju. Jadi berkembangnya sebuah negara jangan hanya dilihat dari bangunannya, dari jalannya, enggak, dari perilaku manusianya. Orangnya masih emosian, ngamuan, terus itu ya sebenarnya itu belum layak disebut negara maju ya kita ini. Ya kalau orangnya pribadinya sudah baik-baik seperti di Jepang gitu kan. Orang kan coba anak-anak di Jepang itu kalau nyebrang kemudian dikasih jalan sama yang pengendara itu kan dia dingkluk gini, terima kasih begitu kan, itu sudah diajarkan, moralitasnya sudah seperti itu.
Kalau kita kadang-kadang ada orang nyebrang sudah hampir di tengah itu kita ngegas kadang-kadang. Kadang saya juga pernah seperti itu ya. Terus saya pikir-pikir, iya kalau seandainya saya berdiri sebentar, berhenti sebentar, toh tidak terlambat. Apalagi setelah ngegas itu depan saya macet, berhenti lagi. Kan nggak apa namanya, sebenarnya kita memberi jalan orang itu tidak mengurangi waktu kita untuk sampai di tujuan. Jadi begitu ini kepada YouTuber Malaysia yang memuji-muji Indonesia secara umum ya bagus, tapi tidak usah berlebihan, biasa saja. Orang Indonesia yang dipuji-puji oleh YouTuber Malaysia ya biasa saja, nggak usah mongkok, nggak usah apa berbesar kepala, ini loh Indonesia, nggak. Nyatanya kita juga masih banyak kekurangan. Jadi apa namanya, kita biasa-biasa saja, saling berbenah dari diri kita sendiri, lingkungan terkecil kita, keluarga sekitar kita. Nah, insya Allah dengan cara berpikir kita yang maju itu akan membawa apa namanya, kemajuan bersama ya. Kalau kita emosi, saling gampang benci, gampang ini, nanti mana ada, itu kan tradisi kuno ya, tradisi primitif itu, saling perang, saling ini, itu nggak akan maju, negara nggak akan maju, nggak akan maju. Terima kasih sudah mendengar saya Gedabrus. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya semoga punya ide-ide lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe up. Barangkali Anda punya pengalaman di jalan, ceritakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.